secara prinsipnya yang Bante dengar juga bahwa Patana ini dari apa yang Bante dengar gitu. Ini sangat powerful. Ini ada cerita gitu ya. Dari cerita dari Biku Myanmar yang lain bahwa ketika seorang membacakan Patana di satu tempat, lalu ada dewa yang bergerak atau melayang di tempat orang itu baca Patana. Dewa itu akan turun. Dewa itu akan turun dan dia akan melanjutkan perjalanannya ketika pembacaan Patananya selesai. Itu bentuk respek dia terhadap pembacaan Patana. Nah, benar atau tidak, ya itu sebatas cerita Biku Myanmar yang bercerita itu. Karena memang di Myanmar ini sekali, maksudnya populer sekali Patana ini, gitu dan sering dilantunkan di masyarakat juga. Dan ini mau dibilang kalau mereka ini wajib hafal bagi mereka gitu. Salah satu parita yang wajib mereka hafal, ya Patana. Nah, kalau dari sisi praktek karena kan balik lagi Patana itu juga merupakan objek meditasi. Praktek Patana itu luar biasa rumit. Ya, luar biasa rumit. Ya, artinya banyak poin-poin yang dimasukkan di sana. Paticca Samuppada metodenya digabungkan dengan nama dan rupa, lalu masuk istilah-istilah Patana itu sendiri. Ya, dan pembahasannya bukan satu kehidupan atau satu momen kesadaran, tapi sudah per momen pikiran, cita, karena itu yang dibahas di dalam Patana. Muatan-muatannya, bukan cuma hanya muatan-muatannya, tapi fungsinya juga, tapi juga karakteristiknya dan juga berbagai macam variasinya di sana dibahas per momen pikiran dan hubungannya per satu proses kesadaran itu sendiri sebelum dan sesudah dan yang saat itu hasilnya mendukung saat itu terjadi apa saja ya faktor yang mendukung apa saja faktor yang hilang. Nah, makanya ada istilah ya 24 pacaryo itu yang akan terbahas di dalam satu momen. Ada satu kondisi tidak semua 24 pacaryo itu ada. Ada satu kondisi itu ada semua. Nah, ini kita harus jeli pemahaman itu. Nah, makanya begitu kita latihan Patana, makanya semua unsur-unsur ya, semua energi yang membentuk satu momen itu jadi aktif karena mereka terlihat. Oleh karena itu, setelah Buddha ya tercerahkan dan Buddha merenungkan Patana, cahayanya luar biasa warna-warni yang akhirnya sebagai simbol bendera Buddhis ya. Karena pengolahan materinya, pengolahan kondisinya yang sangat detail sehingga semua potensi itu aktif dan akhirnya bergerak. Itu powerfulnya, itu kekuatan dari Patana. Nah, seberapa efektifkah untuk kita? Ya, buktikan saja. Kalau mau cari presentasenya, buktikan sendiri ya. Pasti kan nanti cerita-cerita ke Bante. Wah, Bante powerful Bante. Misalnya, saya 10 kali baca Patana, saya sampai jana Bante. Oh, kasih kesaksian. Nanti Bante ambil datanya. Misalnya 10, yang lain bisa nggak 10 paraminya sama nggak gitu ya. Oke, bacanya berapa lama nih? Pagi aja atau siang aja atau malam aja atau pagi siang malam kayak makan obat. Ah, lihat lagi. Kita akan kaji, kita akan riset gitu ya. Ya, jadi seberapa besar potensinya ya tergantung masing-masing, tapi potensi Patana itu sendiri sangat powerful. Bantenya bisa memberikan istilahnya pembuktian, maksudnya apa ya? Penjelasan ini saja ya. Masalah bagaimana powerfulnya, silakan Anda buktikan masing-masing. Ini akan berbeda. Apakah efektif ke Anda atau tidak? Balik lagi, ya hanya ehipesiko pada akhirnya ya